Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Bagian pertama mengenai ciri benda, cara mengklasifikasikan makhluk hidup, dan penggunaan mikroskop. Ciri-ciri makhluk hidup ini yang pertama yaitu makan dan minum atau memerlukan nutrisi. Jadi, baik manusia, hewan, tumbuhan, atau makhluk hidup lainnya membutuhkan nutrisi untuk kegiatan sehari-hari. Nah, proses pembentukan nutrisi ini atau makan dan minum ini ada dua, yaitu ada autotrof dan yang kedua ada heterotrof. Kalau autotrof dia itu membuat makanan sendiri, contohnya tumbuhan. Tumbuhan ini memiliki bagian klorofil. Nah, klorofil ini terjadi tempat fotosintesis sehingga tumbuhan ini akan menghasilkan atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuhnya. Jadi dia membuat makanan sendiri. Sedangkan yang kedua itu heterotrof atau memerlukan nutrisi dengan memasukkan makanan yang dia makan, misalnya kayak hewan dan manusia, seperti itu. Nah, ciri yang kedua yaitu bernafas. Salah satu contohnya itu yaitu manusia menggunakan paru-paru, serangga trakea, tumbuhan dengan stroma, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Apa bedanya tumbuh dan berkembang? Kalau yang pertama tumbuh ini terjadinya perubahan jumlah dan volume sel. Nah, contohnya misalnya Ani itu ketika umur 2 tahun tingginya sampai A, sedangkan ketika 5 tahun tingginya B cm. Seperti itu. Jadi adanya perubahan jumlah dan volume. Sedangkan berkembang itu terjadinya proses menuju ke arah pendewasaan, seperti itu. Lalu bergerak. Nah, bergerak ini biasanya ada gerak aktif sama gerak pasif. Ya, kalau untuk aktif seperti manusia dia bebas bergerak. Untuk yang gerak aktif dia bebas bergerak, sedangkan gerak yang pasif bisa bergerak tapi terbatas. Contohnya tumbuhan. Tumbuhan sebenarnya bisa bergerak tetapi terbatas. Kemudian selanjutnya ada iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang contohnya daun putri malu ketika kita sentuh. Kemudian ciri lainnya lagi berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Lalu adaptasi, misalnya tumbuhan kaktus beradaptasi di lingkungan yang kering. Dan yang terakhir mengeluarkan zat sisa. Salah satunya contoh yaitu urin, keringat, dan sebagainya. Ini untuk ciri-ciri makhluk hidup bagian pertama. Nah, selanjutnya ini bagaimana sih cara untuk mengklasifikasikan makhluk hidup? Klasifikasi ini dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Nah, dilakukan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Jadi klasifikasi ini merupakan pengelompokan makhluk hidup. Nah, klasifikasi ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidupnya. Jadi dilihat dari persamaan dan perbedaannya. Lalu, tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, mempelajari makhluk hidup. Kemudian, ada tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan, kemudian mendeskripsikan ciri suatu jenis makhluk hidup, lalu mengetahui hubungan kekerabatan dan memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Untuk klasifikasi makhluk hidup ini ada bapak yang berperan yaitu Bapak Carolus Linnaeus. Nah, atas dasar apa sih klasifikasi makhluk hidup? Nah, berdasarkan dari persamaan perbedaan, lalu klasifikasi makhluk hidup ini berdasarkan ciri bentuk atau morfologi dan alat yang ada di tubuhnya atau anatomi. Kemudian, klasifikasi makhluk hidup ini berdasarkan ada manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Di sini ada 5 klasifikasi, ada Monera, ada Protista, ada fungi, ada tumbuhan, dan ada animalia. Tadi di awal sudah melihat ada urutan dalam klasifikasi disebut dengan takson atau dalam sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan. Nah, tingkatan ini dinamakan takson. Dalam takson,
Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Misalnya, yang pertama, tingkat teratas yaitu kingdom atau kerajaan. Yang kedua, phylum pada hewan. Kalau untuk tumbuhan itu divisio, klasis atau kelas. Contohnya mamalia, ordo atau bangsa, contohnya karnivora, famili atau suku itu contohnya Felidae, genus atau marga, contohnya genus atau Panthera, spesies atau jenis, contohnya Panthera pardus. Nah, untuk tingkatan ini semakin ke bawah itu cirinya semakin banyak dan anggotanya semakin sedikit, seperti itu. Semakin rendah tingkatan takson, semakin banyak cirinya, tetapi perbedaannya sedikit, sehingga hubungan kekerabatannya semakin dekat antara kucing sama singa itu memiliki kekerabatan yang dekat, beda dengan kucing dan kupu-kupu. Nah, ini contoh soal bagaimana sih urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Kingdomnya ini Plantae, phylumnya Spermatophyta, kelasnya Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, familinya Magnoliaceae, genusnya Michelia, spesiesnya Michelia champaca atau cempaka. Ini merupakan takson dari tumbuhan cempaka. Nah, kemudian metode penamaan ilmiah. Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur. Nah, terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama genus dan kata kedua itu spesies. Nah, kata kedua biasanya huruf kecil, kalau kata pertama itu huruf besar dan ditulis huruf miring atau lurus. Jadi, kalau misalnya kalian hanya menulis Mangifera indica tanpa ada garis bawah atau miring, dia salah penulisannya. Seperti itu. Bagian selanjutnya yaitu kunci determinasi. Kunci determinasi ini merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok atau jenis organisme. Nah, di sini ada ciri-cirinya, ada berspora, batang jelas, tidak berbatang. Ada alurnya ya. Kalian perhatikan alurnya ini. Lalu kalau yang tidak berspora itu biji tertutup, biji terbuka. Untuk yang biji tertutup ada yang berkeping 2, berkeping 1. Untuk yang berkeping 2 ada berbunga itu seperti kupu-kupu dan berbunga seperti terompet. Data pada diagram kunci dikotom di atas, jika ditulis akan menjadi kunci determinasi seperti ini. Nah, jika misalnya kita coba untuk mencari lumut. Lumut itu berspora atau tidak? Tidak berspora berarti kalian cari 1A, tulis 1A, kemudian ikutin. Kemudian ada tumbuhan yang berspora, ikutin angkanya 2. Lalu kita cari dia itu berbatang jelas atau tidak? Tidak berbatang jelas. Jadi lumut termasuk dengan 1A, 2B. Ini kunci determinasinya. Kedelai kunci determinasinya 1B, tidak berspora. Lanjut ke nomor 3. Apakah dia berbiji tertutup atau terbuka? Kedelai termasuk biji tertutup. Tulis 3A, lanjut ke 4. 4 itu berkeping 2 atau berkeping 1? Berkeping 2, betul. Masuk ke 5. 4A, lanjut 5. Berbunga kupu-kupu atau berbunga terompet kedelai? Berbunga kupu-kupu. Ini untuk kunci determinasi kedelai. Nah, kemudian ini contohnya. Coccus nucifera. Kita cari kunci determinasi dari Coccus nucifera. 1, dia memiliki ciri kormovita. Lalu 2-nya itu 2B. Berbiak dengan biji. Lanjut ke 3. Biji tidak dilindungi atau biji dilindungi. Biji dilindungi bakal buah. Kemudian dari 3 lanjut ke 4. Berkeping 2 atau berkeping 1. Dia berkeping 1. Kemudian lanjut ke 5. Ruas batang sempit atau lebar. Luas batangnya sempit. Ya, jadi 1B, 2B, 3B, 4B, 5A ini merupakan kunci determinasinya. Tadi kita sudah membahas mengenai kunci determinasi. Nah, gimana sih sekarang
pengelompokan makhluk hidup. Nah, pengelompokan makhluk hidup ini ada beberapa pendapat. Yang pertama ada berdasarkan 3 kingdom, berdasarkan 4 kingdom atau 5 kingdom. Nah, untuk yang kita pelajari yaitu 5 kingdom. Ada apa aja? Ada Monera, ada Protista, ada Alga, ada Ciliata, Flagellata, Protozoa, dan Amoeba, dan lain-lain. Lalu ada fungi, jamur, ada tumbuhan, gimnosperme, angios, dan lain-lain. Ada animalia. Nah, animalia ini banyak, mulai dari porifera hingga mamalia. Nah, ini akan kalian pelajari di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai Monera, Protista. Nah, kira-kira karena ini ukurannya mikroskopis, maka kita memerlukan alat bantu. Alat bantunya dalam bentuk mikroskop. Iya betul, karena bentuknya mikroskopis sehingga kita memerlukan alat bantu yaitu mikroskop. Nah, pada mikroskop ini kita harus mengetahui bagian-bagiannya, harus mengetahui cara pengerjaannya, cara pemeliharaannya. Oleh karena itu kita akan membahas lebih dalam mengenai mikroskop. Mikroskop ini berasal dari bahasa Yunani. Mikros artinya kecil dan skopein artinya melihat. Jadi sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata kasar. Jadi kalau misalnya mata langsung melihat bendanya itu tidak akan terlihat. Nah, salah satu penemunya yaitu Antony van Leeuwenhoek. Kita harus tahu bagian-bagian mikroskop. Nah, apakah kalian pernah memegang atau menggunakan mikroskop? Nah, mikroskop ini bentuknya seperti ini. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama, lensa okuler. Fungsinya buat apa lensa okuler? Memperbesar bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Yang kedua, makrometer, mendapatkan bayangan benda. Mikrometer, memfokuskan benda. Lengan mikroskop, untuk pegangan mikroskop. Ada tabung, untuk menaikkan atau menurunkan sehingga dapat mengatur fokusnya. Revolver, untuk memilih ukuran lensa. Kemudian ada lensa objektif, menghasilkan bayangan benda yang sedang diamati. Ada meja preparat, menyimpan preparat di situ. Lalu penjepit, agar preparat tidak bergeser. Ada cermin, mengarahkan cahaya, dan kaki mikroskop untuk mengkokohkan kedudukan mikroskop. Nah, bagaimana cara penggunaan mikroskop? Kita mulai dari 1. Kalian ambil mikroskop dari kotak mikroskop dan tempatkan di meja yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup karena nanti akan dipantulkan cahayanya ke sini. Lalu yang kedua, putarlah revolvernya sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros, sehingga dalam satu lurusan sampai ada bunyi klik seperti itu. Kemudian pasang lensa okuler. Kalau misalnya bukan bulat terang, maka kalian cari posisi yang terang sehingga dapat menangkap cahaya lebih. Kemudian yang keempat, menyiapkan preparat yang akan kalian amati, simpan di meja preparat. Lalu atur fokus untuk memperjelas gambar objek dengan makrometer dan mikrometer. Kemudian setelah melihat, kalau misalnya kalian ingin memperbesar, putar kembali revolver dari yang 10 kali, 40 kali, atau 100 kali. Tergantung apa yang kalian amati. Terima kasih. Jangan lupa lihat Google Classroom-nya. Pertama, kalian mencatat handout ibu atau PPT ini di buku tulis kalian, lalu kerjakan Google Classroom.